Ya terserah kalian sih pakainya mau kayak gimana. Kalau manusia normal sih kayak gini ya, nggak tahu anomali kayak gimana makanya. Bener ngakal-ngakalin. Ini si tas Marshall bukan sling bag aja sebenarnya. Dia bisa kalian pakai kayak gini tuh. Itu guys, berotak senku. Nggak tahu anomali kayak gimana makanya. Di sini untuk kapasitas 45 ya. Kita bahas dari mana dulu ya? Bingung guys. Ini soalnya banyak fitur-fitur baru gitu ya untuk di Carrier Hikemore yang terbaru ini. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Ryung Adventure. Nah, di video kali ini gua mau mereview seri Marshall yang dia tuh masuknya ke dalam kategori outdoor adventure guys. Jadi kita tuh ada 3 kategori ya, dan ini salah satunya bakal gua bahas di video kali ini. Nah, yang gua mau review itu di Carrier 01 dan Sling Bag 03 ya. Dan kita review dari Sling Bag terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk si Sling Bag 03 tipe Marshall ya. Dan ini tuh baru dari Hikemore guys, benar-benar fresh ya. Dan ini untuk kapasitasnya dia ada di 5 liter guys. Dan ini menurut gua cukup banget buat kalian yang mau naik gunung sebagai tas kedua kalian. Misalkan kan kalau bawa carrier tuh nggak mungkin semua barang di dalam carrier gitu. Siapa tahu kalian pengen ngerekam, inilah itulah. Kalian kan kalau naro kayak handphone, minuman, makanan ringan, kalian bisa taruh di sini guys, karena ini ukurannya lumayan lah ya. 5 liter itu udah lumayan cukup. Dan ini juga bisa dipakai buat summit attack guys ya. Jadi sangat-sangat recommended ya. Di sini gua mau jelasin, di sini tuh dia ada 2 kompartemen yang kalian bisa lihat. Ada di bagian depan sama yang utama, dan di bagian utama ini dia ada slot organizer ya guys. Dan ini untuk tasnya mantep. Dia tuh bahannya udah bagus, dan untuk setiap jahitannya dia udah pakai Bartex guys ya. Di sini nanti di zoom tolong kameramen rider. Nah, di sini dia udah full Bartex untuk setiap jahitannya, jadi udah benar-benar kuat dan sangat kokoh nih. Udah aman lah ya. Terus ini untuk lock buckle-nya dia pakai tipe yang gede. Ini untuk di bagian pinggang guys, dan ini juga ada untuk di bagian pundak ya. Bisa kalian selempangin ya. Jadi ini bisa kalian selempangin dan ini bisa kalian selempangin, serta ini tuh bisa di-adjust panjang pendeknya, jadi bisa kalian sesuaikan saja. Oh ya, untuk di bagian pinggang juga dia bisa disesuaikan guys. Jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran pinggang kalian. Dan kalau kalian ini misalkan tidak suka, misalkan ada pinggangnya pengen dijadiin full sling bag aja, di bagian belakang sini kita sudah ada tempat untuk menyimpan si talinya ini. Jadi talinya ini bisa kalian masukin sini nih. Nah, ibaratnya kayak gini lah ya simpelnya. Jadi bisa kalian sembunyikan gitu. Dan untuk zippernya menggunakan tipe YKK guys. Jadi udah sangat awet, kuat, aman, nyaman. Udah pokoknya kalian sangat-sangat aman ya. Tidak takut cepet rusak ya. Untuk pemakaian jangka panjang ini sangat-sangat awet. Oh ya guys, untuk si sling bagnya atau tali selempangnya ini bisa kalian bongkar pasang ya, bisa kalian buka. Misalkan kalian nggak mau pakai ininya nih. Wah, keras juga guys, mantep ya. Kalau keras kayak gini jadinya susah lepas. Nah, jadi dia bisa dilepas kayak gini. Jadi kalian bisa, ini tuh bisa dijadiin tas pinggang atau mungkin dijadiin waist bag walaupun ukurannya gede, nggak apa-apa. Jadi bisa kalian pakai nih. Oh iya, ini juga bisa muat tablet ukuran 8 inch, terus juga bisa, menurut gue ini muat untuk kamera full frame dengan lensa yang ukurannya compact, nggak terlalu gede. Jadi buat kalian yang suka naik gunung sekaligus bikin video lah, sekaligus shoot ya, banyak lah ya anak muda ya. Pokoknya untuk kegiatan kalian yang suka naik gunung, traveling, ataupun kalian jalan-jalan pengen bawa barang-barang simple dan gak mau bawa tas berlebihan ya, bisa pakai ini aja. Dan ini bisa jadi tas kedua juga untuk kalian gunakan saat mendaki gitu ya. Oh iya, gue juga lupa guys, tadi di bagian samping sininya tuh dia ada kompartemen. Nah, jadi ini tuh kompartemen kecil, bisa buat naro ya sekira botol yang ukurannya kecil lah ya, nggak terlalu gede. Tapi ini menurut gue bagus, bisa buat naro barang lain juga selain botol. Nah, jadi di sini gue mau coba pakai guys. Kalian bisa ya, terserah kalian sih pakainya mau kayak gimana. Kalau manusia normal sih kayak gini ya, nggak tahu anomali kayak gimana makanya.
Nah, jadi kalian bisa kayak gini nih. Set set. Nah, untuk bagian pinggangnya bisa disesuaikan saja. Lumayan agak keras, wah. Nah, bisa segini ya. Karena berhubung pinggang gua kecil, jadi ini masih kencang tuh, kalian bisa lihat. Nah, kayak gini. Jadi buat kalian yang suka traveling, bawa kamera, handphone atau drone atau apalah segala macam yang suka kalian bawa, jadi kalian prakteknya kayak gini guys, misalkan. Mana ya yang gampang? Nah, misalkan di sini handphone kalian mau ambil, ada momen bagus langsung. Set set. Nah, itu guys. Karena gampang gitu kan. Nah, intinya pokoknya kayak gini kurang lebih penampakan kalau gue yang make ya, kalau kalian yang make ya udah pasti beda dong. Oke guys, gue mau lanjut ke Marshall seri 03 ya. Oke guys, ini dia Marshall 03. Ini adalah carrier terbaru dari Hikmore dan ini menurut gue sangat-sangat bagus guys. Ini menurut gue secara desain, secara fungsi, secara keseluruhan lah ya, menurut gue ini sangat-sangat ganteng, tampan, cantik, nggak tahu istilahnya ya. Pokoknya dia tuh menurut gue sangat-sangat luar biasa bagus guys. Nih, ini kapasitasnya ada di 45 liter. Jadi buat kalian yang mau naik gunung tapi nggak mau bawa barang terlalu banyak, karena menurut gue guys 45 liter itu udah lebih dari cukup. Kalian mau solo hiking pun bisa, tapi untuk kapasitas tapi untuk durasi 2 hari 1 malam dan bawa barangnya tuh nggak terlalu banyak ya. Dan untuk para kaum ciwi, cuwu, pokoknya untuk kaum cewek cowok guys, ini masih aman guys ya. Untuk cewek nggak terlalu kegedean, untuk cowok pun nggak terlalu kekecilan gitu, ya kan? Di sini untuk kapasitas 45 ya. Kita bahas dari mana dulu ya? Bingung guys. Ini soalnya banyak kompartemen, banyak fitur-fitur baru gitu ya untuk di carrier Hikmore yang terbaru ini. Oke, kita bahas yang paling basic dulu. Ada kompartemen di bagian atas guys ya nih. Dia di bagian atas ini ada kompartemen. Oh ya, gue sebelum lanjut gue mau ngasih tahu juga untuk setiap jahitannya di sini dia sudah full Bartex. Jadi udah sangat-sangat aman, nggak takut jebol ya karena sudah diperkuat ya guys ya. Dan untuk si zippernya juga sudah pakai tipe YKK. Jadi udah pasti sangat kuat. Jadi untuk pemakaian jangka panjang udah pasti awet dong. Nah, balik lagi ke topik utama ya. Nah, di sini gue mau kasih lihat guys, ini ada kompartemen di bagian atas, dia pakai zipper ya seperti carrier pada umumnya, dan ini kompartemennya menurut gue lumayan gede ya, lumayan gede guys. Untuk kompartemen atas ini muat loh untuk flysheet atau ya barang-barang perintilan simple lah ya. Terus di sini untuk tipe pengunciannya dia udah pakai top lid, terus dia pakai tipe tali serut seperti ini ya. Jadi untuk pengunciannya double ya hitungannya. Jadi ini udah aman sih menurut gue guys ya. Nggak takut tiba-tiba lepas ya. Waduh, susah masangnya. Nah, kita lanjut ke bagian samping kiri kanan. Kita bahasnya satu-satu guys. Kenapa? Karena di bagian sisi kanan dan kiri ini lumayan agak beda ya untuk di carrier ini. Tapi sebelumnya kita lanjut ke sisi depan, dia polos. Tapi polos bukan sembarang polos guys. Di sini tuh dia ada webbing. Dan ini webbing ini tuh bisa buat nyantolin kayak apa ya biasanya, cangkir, yang apa sih namanya, yang krik apa sih, nggak tahu gua, yang kayak buat suara-suara gitu, lonceng ya. Jadi dia tuh bisa buat naruh lonceng, cangkir biasanya ya, kayak anak-anak carrier pada umumnya ya. Terus di sini untuk untuk kompartemen atas dia ditariknya sampai bawah sini guys. Buset, sampai panjang gini ya. Jadi mantep lah ya. Terus kita bahas untuk bagian kanan dulu ya. Nih, bagian kanan dia ada kompartemen, bisa buat naro frame tenda, bisa buat naro botol minum ya, bisa. Terus di bagian depan sini sebelah kanannya dia ada kompartemen kecil nih, tambahan. Sebenarnya nggak kecil guys. Ini lumayan gede ya. Lumayan gede lah ya. Untuk kompartemen depannya dia lumayan gede dan ini mantap menurut gua di bagian samping kanan kayak gini. Kita lanjut ke bagian samping kiri guys. Nah, untuk samping kiri dia kurang lebih sama sebenarnya, cuman ada yang membedakan itu sekarang rain covernya tidak ditaruh di bawah, rain covernya kita taruh di bagian sini. Nah, dia penutupnya pakai velcro, jadi kalian bisa ambil rain covernya dari sini. Kita keluarin aja. Nah, kita ambil dulu rain covernya ya.
Nah, untuk rain cover yang terbaru sekarang kita pakai warna grey. Ini jadi wajah baru guys, beneran ya. Tuh, warnanya cakep banget, gua nggak bohong guys. Ini bener-bener keren. Kita taruh dulu ya di sini. Nah, kita lanjut ke bagian bawah ya. Untuk di bagian bawah dia ada tali webbing kecil, bisa buat naruh trekking pole. Nanti palanya paling yang disangkutin di sini lah ya, dimiringin gitu. Di bagian bawahnya ini sudah ada quick access guys, dan ini juga dia sudah sudah ada kuncian tambahan pakai zipper kayak gini. Bukan zipper, pakai webbing ya, dan ini udah pakai lock buckle yang ukurannya lumayan lah ya, kuat lah ya, cocok buat naruh cocok buat menompang beban yang ada di bagian bawah gitu. Dan ini untuk quick accessnya mantep, sudah pakai tipe YKK, jadi sudah pasti aman, tidak takut jebol ya. Nah, gua mau kasih lihat guys, di sini dia udah ada sekat. Nah, jadi untuk quick accessnya tuh dia ada sekatnya kayak gini, pakai tali serut. Nah, ini berhubung karena kita nggak gunain ini sebagai kompartemen quick access, kalian bisa tutup kayak gini nih. Jadi kompartemennya dari sini sampai bawah. Tapi kalau kalian mau jadiin ini sebagai quick access, nanti beban logistik atau barang-barang kalian yang ada di sini itu agak dikurangin, terus separuh dipindahin ke bawah sini gitu. Biasanya kalau paling bawah tuh antara tenda atau enggak sleeping bag atau enggak fly seat gitu. Pokoknya yang simple-simple dan bakal kalian gunain ya. Bisa kalian gunakan secara mendadak. Anjing, mendadak gak tuh? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si quick accessnya. Dan di bawah tuh nggak ada kompartemen apa lagi maksud gua, karena kan emang rain covernya kita taruh di bagian samping. Oh iya, di sini juga kanan kiri dia ada tali kompresi ya, gue lupa ngejelasin. Nah, ini mantap, bisa buat naruh frame tenda atau botol minum biasanya guys. Dan ini untuk ukuran lock buckle-nya lumayan kuat lah ya menurut gua untuk di bagian samping kanan dan kiri. Nah, kita lanjut ke tahap terakhir guys. Di sini gua mau kasih lihat untuk di bagian back system ya. Untuk di bagian back systemnya dia kayak gini, dia udah ada sirkulasi udara kanan kiri atas bawah begini ya, kanan kiri kotak segitiga atas. Jadi jadi di sini dia udah mantep, ada airflow-nya, jadi kalian nggak bakal terlalu kegerahan atau kepanasan ketika pakai carrier ini berlama-lama ya. Nah, di sini juga ada tali gue lupa namanya, ini tali apa. Jadi dia tuh penyeimbang guys ya. Bukan penyeimbang ya, lebih tepatnya penyesuaian untuk bagian pundak kalian gitu. Misalkan kalian pengen bebannya di pundak, ya ini dikendorin. Kalau kalian pengen ngurangin beban di pundak, ininya bisa dikencengin kayak gini guys. Jadi bebannya tuh agak nyebar gitu ya. Kalau gue sih biasanya kayak gini ya. Nah, untuk si shoulder strapnya dia lumayan tebel, mantep, padat juga. Ini menurut gue untuk pemakaian jangka panjang ketika dipakai mendaki durasi yang sangat-sangat lama, ini udah pasti mantep karena dia lumayan keras. Mungkin awal-awal doang agak keras, tapi lama-kelamaan dia bakalan lebih enak yang kayak gini guys. Terus di sini dia untuk si detail kecilnya ada reflektif, jadi ini bakal kelihatan di kondisi gelap ya, siapa tahu. Terus di sini juga dia untuk si tali dada atau chest strapnya dia udah pakai yang tipenya tuh dia yang ada fluidnya guys ya. Jadi kalau kalian mau komunikasi pakai Morse bisa, atau enggak kalian pengen tiup-tiupan, kalau ditanya bang kenapa pakai yang ada fluidnya, ya siapa tahu guys kalau kalian tersesat nggak gabut-gabut amat ya, bisa niup-niup ini. Nah, terus kita lanjut ke bagian mana ya, ke bagian bawah lah ya, untuk di bagian hip belt. Nah, untuk di bagian hip belt ini dia di bagian kanan kirinya ada kompartemen, dia pakai bahan mesh jadi agak nge-stretch, bisa muat naruh jajan-jajanan atau misalkan makanan simple kecil atau madu biasanya lah ya. Gue bingung jelasinnya guys. Jadi untuk di sini juga dia tipe pengunciannya pakai zipper, jadi udah mantep ya. Dan ini untuk si untuk si webbingnya dia ukurannya gede, udah pasti. Untuk di bagian pinggang tuh udah pasti ukuran gede, lock buckle pun udah pasti gede guys. Nah kayak gini, dan ini nggak bakal gampang lepas ya, udah pasti kuat. Oke guys, jadi ini penampakan ketika mau gua pakai ya. Gua mau pakai dulu. Nah. Oke guys, ini gua coba pakai ya untuk si carriernya.
Nah ini masih kendor karena emang belum di adjust. Nah untuk si, oh gue baru inget juga guys, kalau si tali dadanya atau chest strapnya bisa dinaik turunin ya. Nah untuk chest strapnya tuh gue biasanya di posisi paling bawah kayak gini guys, karena terasa lebih kencang ya. Nih, ini penampakan ketika dipakai, jadi menurut gue sangat-sangat, ini kencang banget guys, enak ya, jadi terasa meluk gitu. Dan ini bisa kalian sesuaiin lagi. Nah guys, jadi kalau kalian pinter ngakal-ngakalin, ini si tas Marshall bukan sling bag aja sebenarnya. Dia bisa kalian pakai kayak gini, tuh. Itu guys, berotak senku. Nah ini kalau misalkan kalian pakai Marshall dijadiin chest strap ya atau tas dada, keren guys. Terus kalian pakai carrier-nya nih. Nah kalian kalau udah pakai carrier-nya kayak gini guys. Nah ini penampakan kalau kalian pakai tas Marshall sekaligus carrier-nya ya, tuh. Jadi kalian bisa naruh logistik separuh di sini, separuh di sini. Jadi kalau butuh apa-apa ambil dari sini gitu, nggak perlu ngambil dari sini karena ribet gitu bongkar-bongkarnya ya. Oke guys, mungkin segitu saja review singkat dari gua untuk si Marshall series 01 dan 03 ya. Buat kalian yang berminat dengan produk yang kita review, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Mungkin segitu aja, dan buat kalian yang tertarik dengan video-video kita selanjutnya atau kalian pengen kita nge-review apa, bisa langsung di komen, like, dan subscribe aja, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info selanjutnya. And see you.